Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feralita Anggraini. Di video kali ini akan dijelaskan tentang materi ancaman di bidang Ipolexos Budhankam dan strategi mengatasinya dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Tujuan pembelajaran peserta didik mampu yang pertama mempererat persatuan dan kesatuan sebagai wujud bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Setelah menyimak ancaman di bidang Ipolexos Budhankam dan strategi mengatasinya secara berkelanjutan. Yang kedua, menjelaskan kasus ancaman di bidang Ipolexos Budhankam dan strategi mengatasinya melalui kegiatan menyimak materi dengan benar. Serta yang ketiga, menyajikan kasus ancaman yang dihadapi Indonesia dan menguraikan strategi mengatasinya setelah melakukan berbagai kegiatan terkait materi yang tepat. Coba perhatikan dengan seksama lingkungan di sekelilingmu. Rasakan damainya negeri ini yang hidup dalam perbedaan. Lalu bayangkanlah bagaimana jadinya negeri ini jika kedamaian yang ada dikoyak-koyak oleh pertentangan antar suku, agama, ras, serta golongan. Sebagai rakyat Indonesia, kita wajib berdaya upaya untuk menjaga Kebhinneka Tunggal Ikaan bangsa ini dan mencegah terjadinya disintegrasi bangsa. Kita harus bersatu padu menanggulangi segala ancaman dan tantangan yang mengancam negara yang bernama Indonesia yang kita cinta ini. Pada bab ini, kalian akan diajak untuk mewaspadai ancaman terhadap negara kita. Pada akhirnya, nanti kalian diharapkan dapat berperan serta untuk mengatasi berbagai ancaman dalam rangka membangun integritas nasional. Dalam bab ini akan dipaparkan materi pokok yang dipelajari, yaitu yang pertama, ancaman di bidang Ipolexos Budhankam, yang kedua, strategi mengatasi ancaman di bidang Ipolexos Budhankam. A. Ancaman di bidang Ipolexos Budhankam. Apakah di kelas kalian ada peta dunia? Coba kalian amati peta tersebut, kalian dapat menunjukkan dan melihat posisi negara Indonesia yang berada di tengah-tengah dunia. Kemudian dilewati garis khatulistiwa, diapit oleh dua benua, yaitu benua Asia dan Australia, serta berada di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Pasifik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa wilayah Indonesia berada pada posisi silang yang sangat strategis dan ideal. Dengan demikian, maka posisi silang Indonesia merupakan sebuah potensi sekaligus ancaman bagi integrasi nasional bangsa Indonesia. Apa sebenarnya yang menjadi ancaman bagi integrasi nasional negara Indonesia? Ancaman bagi integrasi nasional tersebut datang dari luar maupun dari dalam negeri Indonesia sendiri dalam berbagai dimensi kehidupan. Mengapa ancaman perlu diketahui? Nah, untuk menjawab rasa penasaran dan menambah pengetahuan kalian, berikut ini uraian singkat ancaman yang dihadapi bangsa Indonesia. Yang pertama, bidang ideologi. Ancaman ideologi merupakan ancaman yang dilakukan untuk mempengaruhi ideologi dan mengancam dasar falsafah negara, yaitu Pancasila. Ancaman ideologi pernah terjadi di Indonesia ketika ideologi komunis tumbuh dan berkembang di Indonesia. Walaupun secara global ideologi tersebut tidak populer lagi, namun potensi ancaman yang berbasis ideologi masih tetap diperhitungkan. Contoh ancaman pada bidang ideologi. Yang pertama, masuknya ideologi lain ke Nusantara. Yang kedua, Pancasila tidak digunakan lagi oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, globalisasi menyebabkan warga negara memiliki pandangan atau ideologi lain selain Pancasila. Yang kedua, bidang politik. Ancaman di bidang politik dapat bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri. Ancaman dari dalam negeri dapat dilakukan oleh suatu negara dengan mengintimidasi, melakukan tekanan politik, provokasi atau blokade politik. Isu-isu global dapat dilakukan oleh aktor-aktor negara atau aktor bukan negara sebagai alat untuk menyerang atau menekan negara Indonesia. Ancaman yang berasal dari dalam negeri dapat dilakukan oleh sekelompok orang yang menggunakan kekuasaan dan kekuasaan dengan melakukan mobilisasi massa. Mereka berusaha menumbangkan kekuasaan pemerintahan atau melakukan pelemahan-pelemahan terhadap pemerintah yang berkuasa.
Contoh ancaman pada bidang politik. Yang pertama, korupsi, kolusi, nepotisme. Yang kedua, kebijakan pemerintah tidak sesuai dengan kebijakan rakyat. Yang ketiga, kurangnya supremasi hukum. Yang ketiga, bidang ekonomi. Pada saat ini, ekonomi suatu negara tidak bisa berdiri sendiri. Hal tersebut merupakan bukti nyata dari pengaruh globalisasi. Dapat dikatakan, saat ini tidak ada lagi negara yang mempunyai kebijakan ekonomi yang tertutup dari pengaruh negara lainnya. Contoh ancaman di bidang ekonomi antara lain tingkat inflasi yang cenderung masih tinggi, pengangguran yang cenderung meningkat, infrastruktur yang belum merata di seluruh daerah, ketergantungan yang tinggi terhadap negara asing, daya saing yang rendah, dan kinerja ekonomi masih buruk. Yang keempat, bidang sosial budaya. Ancaman dalam bidang sosial budaya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut. A. Ancaman dari dalam. Ancaman dari dalam didorong oleh isu-isu kemiskinan, keterbelakangan, dan tidak adilan. Isu-isu tersebut menjadi titik pangkal permasalahan seperti separatisme, terorisme, kekerasan yang melekat, dan bencana sebagai akibat perbuatan manusia. Berkurangnya nilai-nilai budaya seperti semakin memudarnya semangat gotong royong akan mengancam ketahanan nasional negara Republik Indonesia. Yang B. Ancaman dari luar. Ancaman dari luar berupa masuknya nilai-nilai budaya dari luar negeri, diantaranya adalah sebagai berikut. A. Munculnya gaya hidup konsumtif dan selalu mengkonsumsi barang-barang dari luar negeri. Yang B. Munculnya sifat hedonisme seperti mabuk-mabukan, pergaulan bebas, foya-foya, dan sebagainya. Yang C. Adanya sikap individualisme, misalnya sikap selalu menghardik pengemis, pengamen, dan sebagainya. D. Munculnya gejala westernisasi, contoh memakai rok mini, lelaki memakai anting-anting, dan sebagainya. 5. Bidang pertahanan dan keamanan. Ancaman terhadap pertahanan meliputi perang tak terbatas, perang terbatas, konflik perbatasan, dan pelanggaran wilayah. Adapun ancaman terhadap keamanan dapat dipengaruhi oleh adanya faktor dari dalam negeri. Contohnya, gerakan separatis yang dilakukan oleh suatu kelompok untuk melepaskan diri dari negara Republik Indonesia, terorisme, spionase, sabotase, kekerasan politik, konflik horizontal, perang informasi, korupsi yang menimbulkan kerugian keuangan, dan perang cyber. Tugas yang pertama, bentuklah satu kelas menjadi 5 kelompok, kemudian amatilah video yang akan di-share oleh bapak atau ibu guru kalian, dan masing-masing kelompok akan mendapatkan satu video. Lalu analisislah video tersebut dan berikanlah kesimpulan kalian yang kalian pahami tentang isi dari video tersebut. Kemudian diskusikan dengan teman sekelasmu. Semangat belajar anak-anak!